Shalom Bapak dan Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas ya, dengan bahan persekutuan doa yang kelima ya, dengan judul Menerobos Tembok ya. Kira-kira seperti apa maksud firman Tuhan yang berhubungan dengan menerobos tembok? Marilah kita pelajari bersama dari bacaan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat pertama sampai dengan 15. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri-sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Demikian sabda Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memperhatikan kejadian yang sangat luar biasa pada peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus pada ayat yang ke-12 tadi difirmankan, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata
seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Satu sisi, masyarakat atau orang-orang pada saat itu sangat heran akan keajaiban peristiwa turunnya Roh Kudus. Tetapi sebagian orang lain berkata pada ayat ke-13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kalau kita perhatikan ada kontradiksi pada ayat ke-12 dan 13 ini. Hal ini membuat kita heran juga. Ya. Di satu sisi orang-orang pada takjub akan karya Tuhan, tetapi di sisi lain orang meremehkan. Demikianlah Bapak dan Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini memanglah demikian. Terkadang ada sisi positif dan yang lain ada sisi negatif. Terkadang kita merasa takut, terkadang kita merasa berani, dan sebagainya. Kembali kepada kisah Rasul, khususnya di hari Pentakosta, terjadi hal sangat luar biasa atau biasa yang disebut dengan ekstravaganza, atau dalam arti pertunjukan yang hebat sekali. Kita bayangkan para murid Tuhan Yesus adalah orang-orang dari Galilea. Mereka adalah orang-orang pinggiran. Kita tahu bahwa kalau disebut orang-orang pinggiran, mereka bukanlah seorang ahli atau seorang yang pandai. Tetapi secara tiba-tiba mereka mampu berbahasa seperti masyarakat yang ada di situ. Dalam ayat 9-10 tadi disebutkan ada bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, Mesopotamia, Yudea, dan lain-lain. Padahal kita juga tahu ya, kalau kita mau belajar bahasa Inggris itu mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan tidak berhasil ya. Atau bahasa Mandarin ya, sekarang juga baru tren bahasa Mandarin, perlu waktu yang cukup lama. Tetapi pada peristiwa Pentakosta tersebut kita tahu secara tiba-tiba dengan adanya Roh Kudus yang turun atas mereka, mereka mampu berbahasa lain yang sangat-sangat jelas dan dimengerti oleh masyarakat dari berbagai daerah di situ. Terhadap orang yang memiliki rasa takut, seperti kita tahu kisah Petrus, sewaktu Tuhan Yesus diadili dan disalib, apa yang dilakukan Petrus? Karena merasa takut, dia menyangkal Tuhan Yesus sampai dengan 3 kali. Tetapi pada ayat 14 tadi dikatakan bahwa Petrus yang sebelumnya punya rasa takut yang luar biasa, tiba-tiba mampu berkhotbah dengan berani di tengah-tengah kerumunan massa. Pada peristiwa Pentakosta sebenarnya tidak hanya peristiwa istimewa di mana para rasul dikuasai atau berkuasa atas nama Roh Kudus yang telah merubah kehidupan mereka dari rasa takut keluar untuk bersaksi. Karena kita tahu selama Tuhan Yesus diadili
disiksa sampai disalibkan, mereka hanya beribadah di dalam rumah-rumah mereka. Dalam artian ada tembok pembatas yang sangat luar biasa kokoh di mana mereka tidak berani menembusnya. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, tiba-tiba saja mereka mampu bersaksi, memberitahukan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus, para rasul telah menerobos tembok yang tebal yang selama ini memberi rasa aman, namun sifatnya semu. Mereka hanya berani dan merasa aman dan nyaman hanya di dalam rumah-rumah mereka dalam beribadat. Dari sini kita mengatakan bahwa Pentakosta adalah peristiwa keluarnya manusia dari keegoisan, dari zona nyaman, untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan. Sebelum peristiwa Pentakosta, ada keegoisan dari para murid. Mereka membangun tembok sendiri, sebab hanya memikirkan diri sendiri, bukan kemuliaan dan kebesaran Allah. Namun pada peristiwa Pentakosta, karya Roh mengubah hingga mereka menyadari bahwa hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Sekali lagi saya ulangi bahwa hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya mereka berani dan rela berkorban demi mengabarkan kabar gembira Injil Tuhan Yesus kepada semua orang dari segala bangsa dan bahasa. Itulah yang membuat Injil sampai ke pelosok dunia, termasuk sampai di tempat kita. Kita bersyukur kita dapat menerima Injil karena para rasul sudah membuka tembok-tembok mereka. Lama berselang, persekutuan Kristen yang dibentuk oleh peristiwa Pentakosta bertumbuh menjadi besar. Gereja hingga kini merayakan Pentakosta, namun terkadang di tengah-tengah perayaan ini masih banyak gereja yang belum berkembang dan tanpa sadar ada gereja yang kembali menjadi kelompok eksklusif seperti sebelum Pentakosta. Ada gereja yang membangun tembok tinggi untuk mengamankan diri. Gereja seperti ini seperti persekutuan para rasul sebelum Pentakosta. Persekutuan yang hanya mementingkan diri sendiri. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun bersyukurlah kita bahwa GKJ Mojosongo Surakarta di era pandemi COVID-19 ini justru bertambah eksis, menerobos tembok melalui kebaktian yang dapat diakses melalui media YouTube, sehingga tidak hanya warga GKJ Mojosongo sendiri saja yang dapat mengikuti kebaktian, tetapi semua masyarakat bisa mengikuti kebaktian di GKJ Mojosongo secara online. GKJ Mojosongo telah menerobos tembok tebal untuk berkarya di masyarakat luas, bahkan bisa saja secara mendunia. Suatu saat kita akan berharap ketika Bapak Pendeta berkhotbah atau calon pendeta kita berkhotbah, di situ dituliskan
terjemahan dalam bahasa Inggris, ya, supaya orang-orang di luar negeri juga tahu bahwa GKJ Mojosongo itu ada. Bahkan bagi saudara-saudara kita yang bisa berbahasa Inggris, kita harapkan juga suatu saat mencoba mengenalkan GKJ Mojosongo dalam suatu khotbah dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, di mana tembok-tembok tebal yang ada di GKJ Mojosongo telah diterobos sehingga GKJ Mojosongo bisa mendunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi melalui peristiwa Pentakosta ini, karya Roh Kudus telah membuat kita berani menerobos tembok tinggi dan tebal untuk berkarya dan bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita, agar semua orang merasakan betapa indahnya perbuatan-perbuatan besar Allah bagi kita dan bagi umat manusia di seluruh dunia. Selamat melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.